Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu semua. Kita teruskan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dalam keluarga untuk tujuan pencerahan. Saling mengingati, saling menyadarkan tentang sejarah hidup, liku-liku hidup. Hari ini kita coba teruskan mengenal keadaan bangsa Arab di sepanjang sejarah. Sebab bangsa Arab ini adalah intinya Islam yang merupakan agama terbesar kedua di dunia ini dan terus berkembang walau dengan berbagai bentuk, berbagai aliran, berbagai corak. Ada Islam yang ramah, damai, nyaman, aman, ada yang radikal, melampau, bengis, rasis, semuanya asalnya dari Islam, dari bangsa Arab, dari budaya Arab. Hari ini setelah kita mengenal keadaan bangsa Arab di era Abbasiyah terakhir yang berpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Ad-Duwailat wal Imarat, yang lahir beberapa negara baru, As-Saljuqiyah, Al-Buwaihiyah, Bani Dailam, Al-Hammadhaniyah, Al-Hamdaniyah, Al-Fatimiyah, Al-Adarisah, As-Sanusiyah, At-Tijaniyah, dan lain-lain lagi. Lahir negara-negara, negeri-negeri yang macam-macam, dan negara-negara negeri-negeri ini pada akhir kerajaan Umawi kebanyakannya telah pun dikuasai oleh bangsa asing, terutama bangsa Parsi dan Turki. Terutama bangsa Parsi dan Turki. Yang mana bangsa Parsi bercampur dengan bangsa-bangsa lain seperti India, Parsi, Maghul, Tatar, Kaukaz. Begitu juga dengan bangsa Turki yang merupakan bangsa campuran, kacukan dari berbagai bangsa. Dan kalau kita lihat asal-usul Turki ini, asalnya dari Turkmenistan. Sekarang kawasan itu, di kawasan Uighur, kawasan Rusia, perbatasan Cina, begitulah seterusnya. Tidak ada bangsa yang pure. Semua bangsa itu kacukan, campuran. Oleh sebab itu, kalau kita lihat hari ini kajian DNA, ilmu genom, genetik, berlaku percampuran-percampuran ini yang terus berkembang. Sama juga halnya dengan Indonesia Raya. Berbagai bangsa, berbagai keturunan, berbagai kaum, berbagai budaya yang sebenarnya agak sukar untuk membentuk budaya Indonesia yang asli. Sebab budaya Indonesia meaning budaya berbagai suku, bangsa, kaum, bahasa, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Kalau kita menyikapinya dengan positif, menyikapinya dengan harapan baik, akan menjadi baik. Tapi kalau terus diperdebatkan dengan tujuan merendahkan, menghina, menindas, maka yang berlaku kekacauan demi kekacauan demi kekacauan. Jadi bangsa Arab sudah tidak berperan pada era Abbasi ketiga dan keempat.
Mereka berada di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan yang membangkang dan menjadi kerajaan yang sah atas kekuatan militer, kekuatan tentara, kekuatan askar. Di sini kelihatan bahwa yang kuat itu yang memimpin, yang kuat itu yang berkuasa, yang kuat itu yang merajalela. Maka kekuatan kita di NKRI mesti diwujudkan. Semua kekuatan, ekonomi, politik, budaya, agama, bahasa, perdagangan, impor ekspor, perindustrian, dan lain-lain mesti super power. Kalau mau seiring, setanding dengan bangsa maju. Pernah dalam satu era, kerajaan Fatimiyah Ismailiyah yang merupakan kerajaan Syiah yang ortodok dan boleh dibaca dengan segala keunikannya, segala percanggahannya dalam kerajaan Fatimiyah Ismailiyah. Dengan keyakinan batiniyah yang pada waktu itu menjadi agama resmi, akidah resmi, keyakinan resmi. Dan rakyat Mesir taat, patuh kepada kerajaan Fatimiyah, ajaran Fatimiyah, akidah Fatimiyah. Sebab kerajaan Fatimiyah waktu itu yang berkuasa. Tapi seiring berjalannya waktu, berubah, bertukar kerajaan menjadi kerajaan Ayyubiyah. Karena Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menewaskan kerajaan Fatimiyah. Bahkan mengikut cerita, dulu itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagian dari prajurit Fatimiyah, tapi dia membangkang, mengkhianati tuannya, dan akhirnya Salahuddin yang berketurunan Muslim Kurdi, bukan Arab, Muslim Kurdi, dia merampas kerajaan itu, dan Salahuddin juga telah membunuh lawan politik, lawan aliran, lawan perang dengan beribu-ribu korban. Jadi yang dikatakan pejuang-pejuang Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Zahir Bibas, Khalid bin Walid, dan sebagainya, kita bisa lihat hari ini dalam berbagai konteks. Kalau sebagai pejuang Islam, pahlawan. Tapi para penjajah, tapi para umat yang dijajah, para musuh, para lawan, menganggapnya mereka adalah penjahat perang. Penjahat perang. Sama juga halnya hari ini. Baik Rusia, baik Iran, baik Amerika melakukan kesewenang-wenangan, menjajah atas berbagai alasan. Begitulah keadaan bangsa Arab pada era Abbasi ketiga dan keempat, hampir tidak ada peranannya. Dan semua peranan dalam bidang ketenteraan, politik, pegawai kerajaan yang tinggi-tinggi telah pun diambil alih oleh bangsa Parsi dan bangsa Turki. Belum lagi bangsa-bangsa Rum Byzantine muncul di kawasan-kawasan yang berbeda.
Kerajaan Parsi yang mengatasnamakan Syiah, yang mengatasnamakan Ahlul Bait dengan ajaran Parsi, Majusi, Zaratusta, Syiah telah mengacak-ngacak empire Islam. Bahkan Al-Qaramithah, pasukan Syiah juga sempat menawan Mekah dan mencuri Hajar Aswad dan membunuh ribuan jemaah haji sambil teriak, "Mana Torun Ababil? Mana Torun Ababil?" Tidak ada Torun Ababil. Begitulah kejamnya mereka. Sebab Torun Ababil itu sendiri hanya cerita mitos yang banyak lagi kajiannya. Begitu juga kerajaan Fatimiyah yang menguasai Mesir, Syria, Afrika Utara, telah berhasil mendirikan pusat kajian Syiah yang terbesar di dunia ketika itu, yaitu Jami' Al-Azhar. Jadi Jami' Al-Azhar itu adalah jami' yang dibina untuk pendidikan Syiah. Kemudian diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menganut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan menukar Jami' Al-Azhar ini menjadi kajian pusat Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebab Iran sampai hari ini menuntut supaya dikembalikan Al-Azhar kepada pemilik asalnya, yaitu Syiah. Jadi penukaran tempat ibadah, penukaran gereja, penukaran pusat itu, pusat ini dari asal untuk agama tertentu menjadi Islam, ini terus berlaku. Seharusnya itu peninggalan sejarah. Jangan dicerobok seenaknya. Seperti Al-Jami' Al-Umawi di Damsyik. Itu dulunya gereja. Hagia Sophia di Turki dulunya gereja. Begitu juga Qasrul Hamra dulunya gereja. Maka pada dinding bangunan-bangunan tersebut ada simbol-simbol Kristen dan ada simbol-simbol Islam. Jadi inilah kalau agama terus diutak-atikkan, dijadikan tunggangan untuk berkuasa. Seiringnya perkembangan zaman dan budaya, tentara Turki makin kuat. Dan askar-askar Turki, pasukan Turki yang dulunya sebagian dari tentara Abbasi dan tentara Fatimi dan juga tentara Parsi, mereka mula menunjukkan taringnya dan membuat kerajaan Turki yang kuat, yang sempat menjajah negara-negara Islam atas nama Islam, atas nama Tuhan, atas nama Nabi Muhammad. Katanya, mengikut sejarah, kerajaan Turki yang sempat berkuasa itu antara 300 hingga 500 tahun. Dan bertukar pula pusat pemerintahannya kepada sebuah negeri dipanggil Istanbul, yang namanya dulunya bernama Islambul, pusat Islam, jadi Istanbul. Yang mana Turki itu
juga, ataupun Asia Sughra, dulu julukannya dipanggil sebagai Asia Sughra, Asia Kecil, adalah bekas runtuhan kerajaan Byzantine. Bekas runtuhan kerajaan Byzantine. Jadi sebenarnya bangsa Turki yang ada sekarang itu adalah penjajah. Makanya dia tidak berani teriak-teriak pada Israel penjajah-penjajah, sebab dia sendiri penjajah. Kalau ikut asal keturunannya tuh di Turkmenistan, balik ke sana. Tapi dia menguasai Asia Sughra dan menjadikan Istanbul sebagai pusat khilafah Utsmaniyah atas nama Islam, atas nama Tuhan, atas nama Rasul. Padahal memang agama Islam menjadi agama rasmi, tapi bahasa Arab dianaktirikan. Bahasa Arab dianaktirikan pada era pemerintahan Utsmaniyah. Yang ada bahasa resmi negara adalah bahasa Turki. Dan kerajaan Turki Utsmani lebih mementingkan kekuasaan, upeti, kiriman hasil dari berbagai daerah jajahannya. Yang mana hal ini menimbulkan kebencian di kalangan bangsa Arab yang tidak rela dijajah ataupun dipimpin oleh orang bukan Arab. Yang mana pada dulunya orang Arab menganggap Muslim yang bukan keturunan Arab adalah mawali, hamba. Baik bangsa Parsi, bangsa Turki, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka adalah hamba. Bagaimana hamba bisa menguasai Tuhan? Apapun, karena kekuatan tentara Turki waktu itu yang terus merekrut kekuatan tentara dari bangsa Turki dan bangsa-bangsa yang lain, termasuklah Arab campuran, bangsa campuran. Bahkan mengikut cerita bahwa kebanyakan raja-raja Turki itu masih keturunan Yahudi. Masih berketurunan Yahudi. Ashkenazi atau Albani. Ashkenazi atau Albani. Tapi seperti biasa, pada zaman Turki, macam-macam kebohongan diwujudkan, seperti ada Naqabah Al-Ansab, lembaga pembuat nasab, dan seenaknya menasabkan si itu dan si ini kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada Abu Bakar, untuk mendapatkan privilege tertentu. Tapi hari ini berkat adanya kajian ilmiah, DNA dan sebagainya, dapat dikesan mana yang turunan Quraisy, mana yang bukan Quraisy, mana yang turunan Nabi dan bukan Nabi. Quran pun menyebut, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali engkau mencampur-campurkan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu mana yang hak, mana yang batil.
Belum lagi dengan ancaman waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Alangkah zalimnya mereka yang berdusta atas nama Tuhan. Dan ancaman Nabi, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka ambillah kedudukannya di neraka. Semua. Tapi itu semuanya dibuang. Sebab yang penting dapat kuasa, dapat takhta, dapat harta, dapat wanita. Demi kenikmatan, demi kelangsungan hidup, segala cara dilakukan. Sifat manusia. Di era pemerintahan Utsmaniyah, kebanyakan negara-negara Arab memberontak. Tidak suka. Tidak ada yang rela. Betul, mereka menjadikan Islam sebagai agama resmi, tapi bahasa Arab dianaktirikan. Sedangkan roh Islam itu bahasa Arab. Bahkan menurut sejarah, tidak ada sultan-sultan Utsmani yang rajin haji dan umroh ke Mekah. Ini pun dipertanyakan. Tidak ada sultan-sultan Utsmani yang rajin haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Ini menjadi pertanyaan. Tapi mereka, yakni sultan-sultan Utsmani, hanya mementingkan setoran upeti, cukai, pajak, hasil ini untuk memperkaya diri, keluarga, dan memperkaya pusat negara di Istanbul. Bahkan peradaban Arab, kesusastraan Arab mengalami kemerosotan yang amat dahsyat pada era kerajaan Utsmani. Jadi kerajaan Utsmani sebenarnya tidak menguntungkan kepada pembangunan, perkembangan sastra Arab. Dan ini sangat merugikan sekali. Walaupun kekuasaan, ketenteraan memang mereka mampu, tapi akhirnya dalam peperangan dunia pertama tumbang dengan perangkap yang dipasang oleh kuasa-kuasa barat, Jerman, Prancis, Rusia, dan lain-lain tentara sekutu, termasuk pengkhianatan dari dalam, dari bangsa Arab yang bekerja sama dengan Inggris untuk menutup, menyelesaikan penjajahan Utsmaniyah terhadap negara-negara Arab yang pada akhirnya muncullah zaman kebangkitan bangsa Arab dengan munculnya negara-negara baru seperti Irak, Saudi, Jordan, Mesir, Libya, Algeria, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, menjelang kebebasan total negara-negara Arab yang 21 atau 22 buah negara ini, kebanyakan negara ini di bawah penguasaan bos-bos besar seperti Prancis, Italia, Inggris,
Jerman, Portugis, dan lain-lain. Dan setelah kejatuhan kerajaan ataupun Kesultanan Utsmaniyah, kita lihat para sastrawan Arab pun kebingungan antara yang menyokong kejatuhan kerajaan Utsmani yang zalim dan antara yang sedih atas kejatuhan Sultan Utsman yang membawa bendera Islam. Padahal bendera Islam itu hanya tumbal tunggangan. Tapi mereka tetap yang dicari adalah kuasa, wanita, takhta. Bahkan di dalam kerajaan Utsmani pun, di dalam kerajaan, di dalam keluarga kesultanan, berlaku perebutan kuasa yang amat keji. Ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, paman membunuh anak saudara, dan begitulah seterusnya, perang saudara di dalam, demi untuk menjaga kedudukan, kenikmatan, kekuasaan yang sangat jauh dari ajaran Islam. Tapi ya itu tadi, sebab contoh perebutan kuasa itu telah pun dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dalam perebutan kuasa ketika di Saqifah Bani Sa'idah antara Muhajirin dan Ansor, perebutan kuasa antara para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, perebutan kuasa antara Ali dan Muawiyah, dan seterusnya yang telah mengorbankan ribuan nyawa. Itu semuanya ada contoh. Jadi dalam Islam sendiri ada contoh yang baik, ada contoh yang tidak baik, dan itu direkod dalam sejarah. Bahkan Quran ada satu ayat mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa in ta'ifatan, kalau ada dua kelompok sesama muslim iqtatalu, saling perang, saling bunuh-bunuh, fa aslihu bainahuma, damaikanlah. In baghat ihdahum 'alal ukhra, tapi kalau yang satu lagi kekeh berkeras mau menyerang, faqatilul lati tabghi hatta fil amrillah, maka perangilah mereka yang menyerang. Jadi cerita bunuh-membunuh, serang menyerang itu memang ada. Makanya kita sangat susah mencari contoh kekhilafahan, kepemimpinan, ketauladanan dari perjalanan bangsa Arab sebelum Islam, setelah Islam, pada era Umawi, Abbasi, dan seterusnya. Sebab sejarah mencatat segalanya, yang baik dan yang buruk, yang kontroversial, yang bercanggahan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan pikiran yang waras. Akhirnya kewarasan itu mesti kita ciptakan dari hasil penelitian. Kata orang yang bertanya tentang Islam yang sebenar, dijawab, iqra wabhas binafsik. Kalau mau tahu Islam yang sebenar, baca, kaji sendiri, dan banding-bandingkan dengan akal yang sehat. Dengan menciptakan agama yang sehat, damai, aman, nyaman. Nampaknya semua sejarah politik Islam, peradaban Islam penuh dengan
liku-liku kehidupan, suka duka, dan peperangan. Inilah hakikat kehidupan. Bahkan hari ini, setelah kebanyakan bangsa Arab merdeka, setiap negara, setiap negeri, baik Saudi, Irak, Yaman, Libya, Maroko, Maghrib, Tunis, dan lain-lain, mula menulis sejarahnya masing-masing. Mula mencari jati diri masing-masing. Mula mencari identitas masing-masing. Dunia sudah berubah, sistem sudah berubah, sistem kewarganegaraan sudah berubah, negara-negara pun sudah berubah, tapi mindset umat Islam masih lagi di dalam pikiran yang lapuk, yang sudah expired, kadaluarsa. Oleh itu, kebanyakan muslim dimanapun mereka berada, tidak mengenal arti kependudukan, tidak mengenal arti kenegaraan, tidak setia kepada negara, tidak setia kepada bangsa. Sebab bangsa dan negaranya itu adalah Islam, kiblatnya itu adalah Mekah. Padahal kita saksikan hari ini, semua pemimpin negara Arab dan bangsa Arab, kiblat mereka adalah Gedung Putih Amerika. Sementara umat Islam, kiblatnya adalah Rumah Hitam Ka'bah. Silahkan difikir-fikirkan. Kita dalam era baru, Indonesia baru, NKRI baru, mesti mempunyai sejarah tersendiri, peradaban tersendiri, jati diri tersendiri. Diambil dari sejarah lama. Kalau mau meniru agama lain pun mesti disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia, budaya Nusantara. Dan pastikan semua warga NKRI loyal, taat, patuh kepada peraturan Undang-Undang Dasar NKRI. Kalau Muslim NKRI tidak patuh kepada NKRI, silahkan pilih negara Islam yang ada hari ini. Ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Iran, ada Yaman. Silahkan. Anda yang Muslim, yang tidak cinta kepada NKRI, silahkan pergi ke negara Islam, Afghanistan, Pakistan, Iran, Yaman, yang setiap hari menjalani kehancuran demi kehancuran demi kehancuran atas nama agama. Sesuai dengan ayat Quran, wa ma arsalna min nabiyyin fi qaryatin illa wabtalaina ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tiap kali kami utus nabi ke suatu negeri, di situ akan ditimpa berbagai bencana, kemiskinan, kemunduran, disaster. Kita lihat hari ini, bangsa yang tidak ada nabi, tidak ada rasul, aman, damai, maju, kaya, makmur, sejahtera. Yang berpolemik dengan nabi dan keagamaan, terus berperang, bermusuhan, saling sembelih sesama manusia, saling menyerang, saling menjatuhkan, hingga manusia itu kembali kepada akal warasnya, kembali kepada kesadarannya. Sekian, moga bermanfaat.